Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ramdan Sani, calon guru penggerak angkatan keempat. Di dalam penerapan filosofis Bapak Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara, ada sebuah model refleksi yang mengaplikasikan dari hasil pembelajaran ke dalam kegiatan belajar mengajar di dalam keseharian kita di sekolah. Model refleksi ada beberapa jenis yang bisa kita pakai. Di antaranya yang pertama adalah model 4F, di mana 4F ini terdiri dari fakta, feeling, finding, future. Model refleksi ini dikemukakan oleh Dr. Roger General, di mana fakta adalah peristiwa, feeling adalah perasaan, finding pembelajaran, dan future mengenai penerapan. Model kedua tentang model refleksi adalah model DEAL, Description, Examination, Articulation, and Learning atau DEAL, oleh Ash dan Clayton pada tahun 2009. Description adalah membahas mengenai 5W1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Examination, articulation, dan learning, DEAL. Model yang ketiga adalah Six Thinking Hat, teknik 6 topi oleh Edward dan Bono pada tahun 1985. Menggambarkan mengenai refleksi itu digambarkan dalam bentuk topi-topi yang berbeda warna, di mana yang pertama adalah topi putih. Topi putih berupa informasi dan fakta. Yang kedua adalah topi merah, menggambarkan perasaan, feeling. Topi kuning merupakan tulisan hal-hal positif. Topi hitam merupakan tulisan kendala, hambatan atau risiko, dan tindakan atau peristiwa. Kemudian yang kelima, topi hijau menggambarkan jabaran dari ide-ide. Kemudian yang terakhir adalah topi biru menggambarkan mengenai tarikan kesimpulan yang kita peroleh dari hasil pembelajaran dan direfleksikan dalam bentuk simpulan. Model refleksi yang keempat adalah papan cerita atau reflection storyboard. Jadi papan cerita yang menggambarkan mengenai hasil proses dari kegiatan belajar. Model yang kelima adalah 4C, di mana 4C ini terdiri dari connection, challenge, concept, dan change. Model ini dikembangkan oleh Richard Crash dan Morrison pada tahun 2011, di mana connection berarti kita mengkoneksikan, menghubungkan apa yang kita pelajari. Kemudian challenge, tantangan apa yang bisa dimunculkan di bentuk konsep, kemudian perubahan apa yang kita peroleh. Refleksi yang keenam adalah mengenai 5R, di mana terdiri dari reporting, responding, relating, rationing, dan reconstruction. Model refleksi 5M ini diadaptasi dari model 5R Bain dan kawan-kawan pada tahun 2002 dalam Ryan and Ryan 2013. 5R ini terdiri dari responding, mendeskripsikan hasil dari sebuah kegiatan pembelajaran, kita deskripsikan sebagai reporting.
Kemudian merespon, diberikan respon. Kemudian mengaitkan dengan membuat relation, menganalisis, reasoning, kemudian merancang ulang atau disebut juga reconstruction pemikiran dari hasil pembelajaran. Model yang ketujuh adalah model segitiga refleksi, di mana hasil pembelajaran kita digambarkan dalam bentuk segitiga untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model yang kedelapan adalah model Driscoll. Model ini diadaptasi dari refleksi yang digunakan pada praktik klinik. Driscoll dan T 2001. Model yang dikenal dengan model What. What itu pertanyaan, sebuah pertanyaan. Deskripsi dari peristiwa yang terjadi. What. Kemudian yang kedua adalah so what. Analisis dari peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah now what. Apa, bagaimana, dan now what? Bagaimana jawabannya dari hasil pembelajaran kita? Model refleksi yang kesembilan adalah gaya round robin. Apa yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Pertanyaan panduan yang pertama. Yang kedua, apa yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang masih membingungkan Anda dalam pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Demikian 9 dari refleksi, panduan model-model refleksi yang bisa kita gunakan dalam menyimpulkan atau mengkoneksikan hasil dari sebuah kegiatan pembelajaran. Model refleksi ini bisa disampaikan kepada siswa-siswi kita dalam meningkatkan pengetahuannya ketika mereka telah memperoleh pengajaran. Demikian sedikit atau setetes pengetahuan yang bisa kita kembangkan di dalam keseharian kita. Semoga tambahan-tambahan dari pengetahuan ini menjadi pembelajaran bagi kegiatan belajar dan mengajar kita di sekolah, sehingga tujuan pendidikan kita yang sebenarnya yaitu untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin bagi peserta didik kita bisa terlaksana atau tercapai dengan sesuai dengan tujuan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.